Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha yaumat tanad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ar-rusydi was-sadad. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi walladzina saru ala nahjihi liiqamati dinillahi fi hayatihim haqqal jihad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa yaqulu Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah dan mengajak dirinya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulullahu tabaraka wa taala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an juga Allah telah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu dengan ketakwaan, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah bertakwalah kamu dimanapun berada dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, maka insyaallah perbuatan baikmu itu akan dapat menghapus dosa-dosa perbuatan burukmu, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan wal umratu ilal umrati kafaratun ma bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lain, dari satu umrah ke umrah yang lain, itu menggugurkan dosa di antaranya, di antara ibadah-ibadah tersebut, selagi dosa besar itu dijauhi. Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan, kalau seandainya kita antusias menjauhi dosa-dosa kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk menjauhi daripada dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat pula perbanyaklah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari Jumat ada sa'atul ijabah. Kalau seandainya doa kita itu bertepatan dengan sa'atul ijabah tersebut, maka insyaallah doa kita akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Yang pertama adalah an umrihi fi ma afnah. Yang kedua itu adalah an ilmihi fi ma amila. Yang ketiga an
malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan yang keempat, an jismi fima ablah, rahul Imam At-Tirmidzi. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah tidaklah melangkah kaki seorang hamba nanti di hari pengadilan, di hari hisab nanti di akhirat, kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya, dia habiskan untuk apa. Yang kedua tentang ilmunya, dia amalkan untuk apa ilmu tersebut. Yang ketiga adalah yaitu tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dia habiskan harta itu untuk apa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tentang tubuhnya, dia gunakan tubuh itu untuk apa, dia manfaatkan tubuhnya untuk apa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara ini nanti pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan dapat melangkah pada hari tersebut untuk menghadapi hisab-hisab yang selanjutnya, kecuali kita akan ditanya tentang 4 perkara tadi. Tentang umur kita, kita gunakan untuk apa umur kita selama di dunia ini. Ada yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan alhamdulillah diberikan oleh Allah umur 80 tahun, 90 tahun. Tapi selama masa-masa tersebut kita harus mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan di dalam umur-umur tersebut, hadarakallah. Rasulullah pernah bersabda pula, umur umatku itu antara 60 dan 70, ma baina sittin was sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Kebanyakan umur umat Nabi Muhammad di antara 60 dan 70 tahun. Dengan umur yang singkat ini, hendaklah kita dapat memperbanyak amal-amal saleh kita. Maka Ibnu Athaillah Sekandari di dalam syairnya mengatakan, kam min umrin talat amaduhu wa qallat amdaduhu, wa kam min umrin qalilatul amad kathiratul amdad. Berapa banyak umur itu yang panjang masanya tapi sedikit amalnya. Tapi berapa banyak umur yang sedikit masanya tetapi banyak amal ibadahnya. Kita pun mengenal misalnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Mereka ini orang-orang yang mewarisi ilmu agama yang sampai sekarang masih diamalkan oleh umat manusia, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini. Mazhab Imam Syafi'i, beliau umurnya hanya sekitar 55 tahun. Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis Sahih Bukhari yang derajatnya setelah Al-Quran Al-Karim karena kesahihannya, itu umur beliau hanya 62 tahun, hadirakullah. Tapi betapa besar jasa mereka terhadap agama ini, terhadap umat ini, hadirakullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis juga disebutkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Tapi seburuk-buruknya manusia itu yang panjang umurnya dan jelek amal ibadahnya. Kita kepingin yang pertama tadi, panjang umur kita dan baik pula amal ibadah kita, hadarakullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita betul-betul memanfaatkan umur kita ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh, hadarakullah. Yang kedua tadi yaitu tentang ilmunya, dia gunakan untuk apa ilmunya tersebut. Ilmu yang bermanfaat itu adalah termasuk daripada
amal jariyah yang tidak lekang oleh zaman. Seorang manusia, seorang hamba jika telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, putuslah amal ibadahnya tersebut. Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Jika seorang anak Adam wafat, maka putuslah amal ibadahnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu adalah sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bi ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadrakullah. Jadi di dalam hadis tadi disebutkan ilmunya digunakan untuk apa? Ilmunya dipakai untuk apa? Mestinya ilmu yang kita punya haruslah bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita, dan bagi masyarakat kita. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Belajar Al-Quran ini hukumnya wajib, harus bisa membaca Al-Quran. Anak-anak kita harus kita tanamkan bisa membaca Al-Quran sejak dini, sejak masih kecil. Kalau kita tidak dapat mengajarkan anak kita membaca Al-Quran, kita bawa anak kita ke tempat-tempat yang di sana diajarkan membaca Al-Quran. Kemudian setelah dapat membaca Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah sebaik-baiknya amal ibadah. Belajar membaca Al-Quran kemudian mengajarkannya. Apalagi kalau sampai dapat memahaminya, menghafalnya, lalu mengamalkannya. Karena para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dahulu tidak pindah dari 10 ayat ke 10 ayat yang lain sampai mereka betul-betul dapat membacanya, kemudian memahaminya, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab Matanuz Zubat yang dikarang oleh Ibnu Ruslan disebutkan, faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Disebutkan di dalam syair ini, seorang hamba jika berbuat tanpa ilmu, maka amal ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang wajib kita pelajari terlebih dahulu adalah ilmu tentang ibadah. Itu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang berhaji. Ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Hadirullah. Maka kita dapat mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran, ataupun kita mengirim anak-anak kita ke kutab ataupun ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim untuk belajar membaca Al-Quran, untuk belajar sholat, dan juga orang tuanya. Hadirullah. Yang ketiga tadi yaitu adalah tentang harta, dari mana dia dapat dan dia gunakan untuk apa harta tersebut. Hadirullah. Seorang hamba ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian dia menggunakan harta tersebut untuk kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Hadirullah. Harta yang paling baik adalah digunakan untuk amal jariyah, yang mana pahalanya tidak akan putus walaupun orang yang bersangkutan telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuh hal yang mana pahalanya akan terus mengalir walaupun orangnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang meminta infak,
meminta bantuan dalam rangka membangun rumah Allah Subhanahu wa taala dan fasilitas-fasilitas keagamaan, hendaklah kita mengeluarkan infak dalam hal tersebut hadirakullah. Karena ini termasuk daripada amal jariah yang tidak akan putus selagi masih digunakan, maka pahalanya terus mengalir walaupun istilah kata satu paku menempel di tempat tersebut hadirakumullah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian adalah mewariskan mushaf, man waratha mushafan. Itu mewariskan mushaf, mengisi rumah-rumah Allah, majlis-majlis ta'lim dengan mushaf. Kalau kita memiliki kemampuan untuk membawa satu mushaf, itu pun jadi. 2 mushaf itu pun jadi. Orang yang membacanya mendapatkan pahala, kita yang menginfakkannya, mewariskannya, kita pun mendapatkan pahala. Dan yang terakhir adalah tentang tubuh kita gunakan untuk apa hadirakullah. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu jatuhkan diri kamu dalam kerusakan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dan menyintai orang yang berbuat baik hadirakallah. Jadi tubuh yang kita punya ini jangan sampai kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak akan ditanya. Kalau mulut kita dapat berbohong, maka anggota tubuh yang lain pun akan bersaksi. Tidak ada orang yang dapat berdusta di hari akhirat nanti, dan tidak ada pula orang yang dapat menerjemahkan ataupun membelanya kecuali amal ibadahnya hadirakullah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang dapat menjadi muhasabah kita setelah kita memasuki daripada tahun Hijriah yang baru ini, sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum engkau dihisab nanti di akhirat. Sekedar ini yang dapat khatib sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa yaqulullahu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati fi qudsih wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi ardi Filastin. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara. Allahumma iftah lahum fathan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.